Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 penyebab motivasi belajar rendah yang perlu dipahami. Motivasi belajar siswa itu rendah, kurang semangat dalam belajar. Jadi yang pertama yang memang perlu dipahami, mengutip dari buku Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis di Bidang Pendidikan oleh Hamzah 2021, motivasi adalah dorongan dasar yang mampu menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu tindakan ataupun perbuatan. Dan berikut ini penyebab motivasi belajar siswa itu rendah yang perlu dipahami oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Mungkin kita nih sebagai pendidik, kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sebelum belajar ke materi inti di pendahuluan itu biasanya kan ada guru memberikan motivasi kepada siswa, guru menyiapkan fisik dan psikis, guru menanamkan kepada siswa apa sih pentingnya belajar pada mata pelajaran ini. Jadi memberikan penanaman yang positif sehingga siswa itu semangat dalam belajar, karena siswa menyadari bahwa belajar pada mata pelajaran tersebut itu sangat penting sekali buat dirinya. Ketika orang itu merasa dirinya itu sangat penting untuk belajar mata pelajaran ini, maka orang tersebut akan semangat dalam belajar. Dan motivasi ini itu bisa karena tidak ada dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik ataupun pengajar, seharusnya gitu, sudah selayaknya seorang guru itu memberikan motivasi. Jadi siswa itu lebih bersemangat dan memiliki dorongan untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi teman-temanku semuanya, saya tidak bertujuan untuk merendahkan guru gitu kan, tidak sama sekali. Tapi guru juga yang namanya manusia ya perlu untuk memperbaiki terus gitu, memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain terlebih dahulu sementara kita tidak berkaca kepada diri kita sendiri. Jadi apakah kita sudah melakukan motivasi setiap kita mau melakukan pembelajaran di dalam kelas? Apakah kita memberikan motivasi terlebih dahulu atau tidak? Dan yang kedua, siswa tidak menyukai pengajaran guru. Terkadang memang ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya gitu kan. Makanya metode pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas itu tidak boleh monoton. Karena kalau monoton siswa akan bosan dan jenuh gitu. Makanya perlu banget disiapkan alat belajar itu sebagai pendukungnya, misalkan infocus. Kita sesekali memberikan materi dengan memutar video biar siswa itu bisa melihat gitu, tidak hanya mendengar saja gitu ya. Dan banyak gitu pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang harus diterapkan di dalam kelas. Makanya penilaian juga tidak hanya kognitif aja yang dinilai gitu, tapi memang dari sisi spiritualnya gitu ya, dari sisi sosialnya, dari sisi keterampilannya juga kayak portofolio, unjuk kerja, proyek. Itu dinilai tentu. Untuk mendapatkan penilaian tersebut ya guru tersebut harus memberikan pembelajarannya terlebih dahulu gitu. Tentu metodenya harus bervariatif, tidak harus berceramah terus gitu ya. Jadi supaya siswa itu tertantang gitu, supaya siswa itu tidak bosan. Apalagi kalau siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik,
yang dia tidak bisa duduk anteng diam gitu, harus mendengarkan di dalam kelas, itu nggak bisa, karena siswa ini akan bisa menerima informasi apapun ya lewat gerakan fisik gitu. Dan penyebab ketiganya adalah siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika atau pembelajaran bahasa Inggris, maka guru mata pelajaran tersebut harus memberikan pancingan-pancingan supaya siswa itu ditanamkan bahwa kalian perlu loh, kalian sangat butuh loh belajar matematika, kalian butuh loh belajar bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia gitu. Ketika kalian pengen menjadi cita-cita apa gitu, misalkan traveling atau apa gitu, kalian harus perlu menguasai bahasa Inggris gitu, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia. Jadi ketika kalian Allah takdirkan misalkan kalian melanjutkan pendidikan ke luar negeri, kalian tidak akan kesusahan kalau kalian menguasai bahasa Inggris. Ketika pun kalian menjadi penceramah gitu kan, kalian kalau menguasai bahasa Inggris, nanti ceramahnya tidak hanya diterima oleh masyarakat Indonesia saja, tapi bisa internasional. Atau kalian menjadi pengusaha pun, ketika usaha kamu sampai internasional, kamu tidak akan kesusahan lagi karena kamu sudah menguasai bahasa Inggris, sudah mengerti gitu, sudah bisa untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang perlu diberikan pemahaman siswa ini, biar siswa ini merasa saya butuh loh belajar ini gitu kan, untuk kepentingan dunia saya perlu loh belajar agama untuk kepentingan akhirat saya gitu. Jadi ketika siswa itu sudah menyadari tujuannya dia belajar gitu, maka akan butuh gitu. Dengan sendirinya justru siswa yang akan mengejar gurunya gitu, bukan guru yang nyari-nyari siswanya di dalam kelas gitu. Itu penyebab itu ya ketiga. Yang keempat adalah motivasi dalam diri siswa yang lemah gitu kan. Ada sebagian siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar gitu kan. Jadi siswa itu makanya harus memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Yang motivasi ini dalam diri siswa bisa terjadi karena internal keluarga gitu kan, karena ada keterlibatannya juga gitu antara hubungan keluarga dengan guru dalam mengembangkan kemajuan pembelajaran siswanya gitu. Itu ada keterpengaruhannya gitu ya. Terus yang kelima, apa sih sebabnya? Siswa yang bermasalah. Siswa yang bermasalah ini misalnya siswa yang sudah punya geng, suka bergabung dengan geng motor yang memang salah pergaulan gitu kan, sering terlibat tawuran gitu. Dan di sini peran penting guru, terutama wali kelas, guru, wakil kepala bidang kesiswaan itu sangat penting untuk melaksanakan perannya dengan baik, merangkul siswanya yang bermasalah agar kembali menjadi siswa yang aktif belajar. Bagaimana caranya? Banyak cara. Karena kita nggak mesti sama memperlakukan semua siswa. Tentunya ada karakter-karakter siswa yang memang ketika dikerasin malah akan menjauh gitu. Tapi memang ada siswa yang memang butuh pendekatannya secara emosional, kita lakukan gitu. Justru kalau siswa ini bermasalah, nakal, tidak semangat belajarnya, jangan dijauhi, kita dekatin, kita ajak ngobrol gitu kan. Menjauh terus kita kejar gitu, nggak ada masalah gitu. Karena guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi memang harus memiliki jiwa pendidik. Jiwa pendidik itu adalah memiliki keinginan yang sangat besar untuk merubah peserta didiknya menjadi lebih baik lagi gitu. Dan yang keenam, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Ini juga menyebabkan siswa itu tidak semangat dalam belajar. Perhatian orang tua di rumah kurang, kegiatan peningkatan belajar di sekolah orang tua juga tidak peduli gitu kan, sehingga anak ini merasa terlantar gitu. Jadi 6 penyebab tadi ini menjadi
pembelajaran buat diri kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua tentunya, karena motivasi anak itu bisa disebabkan dari rumah, bisa disebabkan dari sekolah. Dari manakah 6 poin tadi?